ada ini barang bekas ya. Kalau kita keluarkan seperti ini teman-teman. Ini sengaja saya bungkus, saya lengkapi dengan BMS. Ini saya beli yang 10 ampere ya, karena saya untuk konsumsi 3 baterai. Kemudian di sini pun saya pasang saklar on off ya, untuk memutus kalau kita pas tidak pakai bisa putus di sini, bisa putus di luar tadi. Ini otomatis ketika kita ngecas dengan adaptor masuk ke switch. Teman-teman jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya dari Tirah Channel. Ya teman-teman, ini yang teman-teman lihat di depan saya ini adalah sebuah rakitan ya. Ini rakitan mengingatkan kita pada zaman dahulu ya. Kalau dahulu ada namanya radio. Ada radio ralin tapi bentuknya bentuk yang konvensional atau jadul. Nah kali ini kita karena generasi milenial bikin rakitan yang gampang dibeli. Ini boxnya nih dari box tipe X6 ya. X6 yang kurang lebih 15 ribuan. 10-15 ribuan. Kemudian saya mau review dulu rakitan ini adalah rakitan kita sendiri. Jadi dari box itu kita modifikasi, kita sesuaikan. Jadi mau kita isi apa sih ampli dalamnya. Nah ampli kan banyak pilihan. Nah ini buat diketahui, dalamnya ini saya isi dengan amplifier rakitan sendiri juga dari tipe TDA teman-teman. Nanti kita bongkar dalamnya ya. Sebelum kita bongkar saya jelaskan dulu, dalamnya adalah TDA. Nah TDA ini teman-teman yang pemula maupun yang hobi, ini mudah dan murah dirakitnya. PCB cuma 15.000, diisi komponen, ditambahin IC, tambahin elko, resistor cuma 2, selesai. Tapi kekuatan bagus nih. Ini channelnya ada 4, bisa 4 speaker, artinya 4 kali kekuatan dia tuh 41 watt ya. Jadi 4 kali 41 watt. Kemudian nanti dimodifikasi untuk suara biar bagus, tambahkan namanya tone control. Tone control tuh ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Kebetulan yang saya tempel di sini ada isi 5. Karena satu tone control ini adalah untuk menghidupkan subwoofer ya. Kalau yang ini kan 4 biasa, ini subwoofer, yaitu dari volume, treble, bass, middle, baru subwoofer. Nanti untuk suaranya kita harus coba. Kemudian radio buat teman-teman bisa pakai bluetooth biasa, bisa seperti yang saya beli ini. Ini jenisnya agak berbeda, agak harganya agak beda sedikit. Kemudian yang biasa umum di pasar atau teman rakit adalah ini yang saya pegang ini. Ini tipe max sih, bisa untuk recorder atau untuk merekam. Ini kisaran 30 sampai 35 ribu. Kalau ini kemarin kisaran 40 ribuan ya. Beda 5 ribuan lah, 40 sampai 50. Nah, untuk itu 3 komponen ini ada MP3, ada tone control. Buat teman yang belum tahu, tone control ini juga rakitan sendiri saya. Beli PCB dirakit sendiri, jadilah tone control. Kemudian amplifier, kebetulan amplifier yang saya rakit juga namanya TDA 7388. Cukup lumayan buat di rumah, di ruangan, gler ya, suaranya gler juga. Nah untuk itu rangkaian ini karena dia adalah untuk outputnya 4 channel, di sini saya keluarkan output yang dari jack RCA ya, jack perempuan RCA. Sebenarnya 4 speaker, tapi karena ini adalah untuk subwoofer, jadi salah satunya ini saya keluarkan untuk subwoofernya tanpa banyak modul. Jadi cukup satu modul ditambah satu tone control, ditambah amplifier yang ada 4 channel, 3 channel saya pakai untuk speaker, 1 channel untuk subwoofernya. Nanti outputnya keluar dari speaker sini. Kemudian ini pun di belakangnya, karena kalau TDA itu sifatnya anget ya, karena kan powernya agak besar. Jadi selalu setiap TDA itu didampingi oleh casing atau heatsink ya, sorry, dengan heatsink dari aluminium. Nah,
Karena masuk box saya sesuaikan ukurannya supaya bisa masuk box. Kemudian saya bikin lubang. Jadi box ini adalah belinya polos, tidak ada lubang. Ini saya tambahkan lubang-lubang untuk ventilasi angin. Kalau supaya lebih dingin lagi, tambahkan fan di dalamnya. Ini adalah on off baterai. Kalian dalamnya saya isi baterai yang isi 3 ya. Saya sambung seri baterai bekas laptop yang 18650. Satu baterai itu kira-kira 4 volt ya. Kali 3 berarti 12 volt, bisa untuk mengkonsumsi TDA. Selain bisa pakai baterai pun double jack ya. Jack ini jack dari adaptor. Ini yang saya punya adaptor 12 volt 5 ampere teman-teman. Nih ya, saya kebetulan punya adaptor yang Samsung 12 volt 5 ampere. Ini multifungsi, selain untuk menghidupkan amplifier, bisa juga mengisi baterai tadi. Jadi ini kalau masukkan dia hidup. Nah, tanpa adaptor pun selama baterainya masih ada dalam sisa, tombol belakang saya udah hidupkan ini on off ya. Ini on off baterai yang terisi di dalamnya. Kalau pencet ke dalam ini adalah on, kalau keluar off. Ini saya on ya, on. Dia tetap belum hidup teman-teman, karena double power atau double switch ya. Nah kalau switch yang ini switch saya hidupkan, lampu indikator nyala. Nah ini suara fan pasti bunyi karena untuk membantu pendinginan heatsinknya. Nah ini pun karena ini untuk MP3 yang jenis ini dan rakitan TDA itu cocok untuk mobil ya, biasa dipakai di dalam mobil, 4 speaker depan dan belakang. Dan untuk mengganggu untuk radio pun nggak terganggu sinyalnya. Ini bisa nangkep 50 sinyal radio ya. Makanya dari box yang jadul ini saya kombinasi dengan ini jinjingan ya, atau tentengan nih. Ini saya dapatnya dari grendel lemari teman-teman. Jadi memanfaatkan barang yang ada. Ada lemari yang nggak terpakai, bukan pintu, saya pakai, saya potong, pasang, seolah kesan jadi buat tentengan kalau kita pengen portable atau jalan kemana-mana pakai baterai. Cuman speakernya memang speaker eksternal. Nah ini ada antena yang saya tambahkan. Ini antena ini saya colokkan, ini lumayan panjang teman-teman. Ini kira-kira bisa 60 cm panjangnya. Jadi antena ini kalau kita naikkan untuk memilih radio cukup bagus. Jadi ini selain banyak tombol, dilengkapi dengan remote ya. Zaman sekarang walaupun murah tapi remote tidak tertinggal. Jadi remote ini misalnya seperti ini ya. Ini bisa pilihan mode ya. Mode itu bisa pilih ya, bisa ini radio, kemudian ada untuk aux in-nya untuk mix atau input dari HP ataupun dari perangkat lain, kemudian Bluetooth ya, kalau kita punya HP Bluetooth bisa nembak sini langsung, suaranya pun bagus. Kemudian untuk power MP3-nya, yaitu saya kebetulan pakai slotnya kartu mini ya teman-teman ya. Ini agak rapi ini masanya. Nih kartu mini saya selalu ngapin. Nih kartu sangat kecil sekali. MMC memory card kecil. Ini saya kebetulan masih yang punya yang 4 GB kecil, tapi bisa untuk menyimpan lagu sebanyak mungkin sesuai selera yang kita punya. Kemudian dari rakitan ini kita bisa milih mau radio, mau Bluetooth, mau MP3 ada ya. Nah untuk ini teman-teman biar tahu apa sih dalamnya gitu ya. Selain tadi gambaran tadi dalamnya adalah TDA, akan saya coba buka dalamnya biar teman-teman tidak penasaran ya. Ini saya matikan dulu. Kemudian ini sebenarnya ada 4 baut ya teman-teman ya. Ini bautnya ada 4. Ini kalau kita sebagai yang hobi merakit, apapun yang kita rakit tentu dengan hasil yang bagus, menemukan satu kebahagiaan tersendiri teman-teman ya. Jadi buat yang hobi, biasanya kan targetnya kan yang penting bunyi dulu. Nanti setelah ketemu target yang bunyi dulu, bagaimana bunyinya enak didengar, terus dimodifikasi. Nah kalau saya biasanya pakai speaker yang output yang, nah ini teman-teman, ini dalamnya ini saya ganjel karena ini boxnya kecil sekali. Untuk mencegah korsleting dan lain-lain ada busa pengganjal. Ini adalah baterai tambahan
yang terdiri dari 3 buah baterai warna-warni, karena saya belinya dapatnya warnanya sesuai yang ada. Ini barang bekas ya, kalau kita keluarkan seperti ini teman-teman. Ini sengaja saya bungkus, saya lengkapi dengan BMS. Ini saya beli yang 10 ampere ya, karena saya untuk konsumsi 3 baterai. Kemudian di sini pun saya pasang saklar on off ya, untuk memutus kalau kita pas tidak pakai bisa putus di sini, bisa putus di luar tadi. Ini otomatis ketika kita ngecas dengan adaptor, masuk ke switch adaptor ini, jack adaptor, ini terisi sambil menghidupkan mesin. Nah, untuk ini rangkaian dalamnya. Ini output yang 3 yang 4 semuanya, 1 subwoofer, yang 3 untuk speaker. Kemudian ini adalah tune control teman-teman. Tune control ini juga saya ngerakit sendiri, beli PCB-nya. Kemudian PCB-nya kebetulan ini jenis pakai yang IC ya, IC yang NE5532. Karena sifatnya dia pakai subwoofer, jadi double IC. Yang satu IC untuk tone control biasa, yang 4 potensio. Kemudian satu IC adalah untuk menghidupkan tone controlnya untuk subwoofer. Jadi dari MP3 masuk ke tone control dipecah dua. Ada yang outputnya lari ke subwoofer, ada yang tiga kabel lari ke ke amplifier ya. Nah, kebetulan untuk tipe tone control yang ini harus selalu yang pakai power atau istilahnya tone control aktif. Nah, dengan konsumsi 12 volt tadi ya, atau 3 baterai 12 volt, ini bisa menghidupkan MP3 atau radio tadi, menghidupkan yang tone control yang pakai power yaitu 12 volt juga, menghidupkan amplifier TDA 7388 konsumsi 12. Kemudian ini saya lengkapi dengan fan mini ya. Fan mini itu untuk mengeluarkan hawa panas atau mengurangi panas di heatsink. Ini adalah heatsink. Nah, ini sengaja bikin serapat mungkin karena untuk mencegah korsleting ya. Jadi teman-teman kalau dilihat seperti sekilas ya, kabel ini sengaja saya bikin masih agak semrawut, tinggal diikat dengan kabel tis rapi. Karena ini sifatnya di dalam box tidak terlihat, tapi kalau untuk rapi tinggal ditarik pakai kabel tis ya. Nah, ini dengan power adaptor yang 12 volt ini, saya dengan speaker yang 4 buah itu tidak pernah ada namanya protek ya, suaranya bagus. Nah, untuk itu nanti akan saya coba untuk lakukan cek soundnya seperti apa, biar teman-teman dengar ya seperti apa. Nanti silakan kalau pengen ngerakit atau pengen membuat seperti ini, kira-kira ini gambaran bongkaran dalamnya. Kalau dibongkar pun ininya sama, karena yang ngerakit saya juga, jadi isinya inilah sama. Kemudian tone control seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian radio ini buat teman-teman silakan mau pakai radio yang ini boleh, atau radio yang ini pun sama. Harga beda-beda sedikit, tinggal selera untuk radio ya. Nah, untuk itu mungkin nanti tone controlnya kalau durasi terlalu panjang akan saya coba untuk cek sound terpisah teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membawa inspirasi teman-teman yang hobi merakit, dan ini bisa untuk nambah ilmu dan menyalurkan hobi kita. Jadi seperti ini kira-kira istilah radio jadul. Seperti apa hasil nanti kita dengarkan untuk cek soundnya. Mungkin sementara itu dari saya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.